Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aswasi wa auladi wa ashabi minat tabi'in wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin minal muqarrabin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahususun mu'alif hadal kitab summa ila hadrati jami ustadina wa masyayikhina wa liman hukuki alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahussu khususahum man hadara fi hadil majlis lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Ruwiya an Uwaisin al-Qarni annahu qol. Ruwiya dan ceritaake an Uwaisin sangking Uwais al-Qarni, innahu sak temene Uwais al-Qarni iku kala ngendika sapa Uwais al-Qarni. Ngendikane marartu fi ba'di siyahati birohibin. Marartu liwatan sapa ingsun fi ba'di siyahati birohibin. Fi ba'di siyahati ing dalem setengahe pengembaraan ingsun lewatan birohibin kelawan pendeta. Fakultu mongko matur sapa ingsun ya rohibu he rohib. Ma iku apa awwalu darajatin utawi kawitane derajat yarko kang munggah ha ing derajat sapa al muridu wong kang ngarepake akhirat. Kala nuli ngendika sapa rohib, Raddul madzalimi suwiji yaiku mbalekake penganiayaan. Wahifatu dhuhri lan entenge geger minat tabiati saking pira-pira hake anak Adam. Fa innahu mongko sak temene kelakuan la yas'udu iku ora munggah lil abdi kedue kawula apa amalun amal wa alaihi lan hale iku tetep ing ngatasé abid tabiatun utawi hake anak Adam au madlamatun utawa penganiayaan. Bapak Ibu jamaah pengajian INH yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita akan belajar dari kisahnya Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni yaitu seorang generasi tabi'in, di mana Uwais al-Qarni itu mendapatkan salam dari Rasulullah meskipun ia generasi tabi'in. Hal tersebut disampaikan kepada sahabat Umar. Kalau tidak salah itu sahabat Umar pernah kirim salam kepada Uwais al-Qarni. Kira-kira redaksinya seperti ini. Wahai sahabat Umar, saya titip salam kepada seseorang yang namanya Uwais al-Qarni. Oleh Umar bin Khattab dijawab, insya Allah Kanjeng Nabi. Akan tetapi Rasulullah tidak memberitahu di mana keberadaan Uwais al-Qarni tersebut. Setelah Rasulullah mengirim salam kepada Uwais al-Qarni melalui perantara sahabat Umar bin Khattab itu, sahabat Umar bin Khattab mencari-cari seseorang yang bernama Uwais al-Qarni. Setelah sekian lama belum ketemu, akhirnya Rasulullah wafat. Belum ketemu seseorang yang bernama Uwais al-Qarni.
Ternyata setelah Rasulullah wafat, terus sahabat Umar itu menemukan orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Ketika sahabat Umar ketemu dengan Uwais Al-Qarni, muncul rasa bimbang dalam hati sahabat Abu Bakar. Mengapa? Karena tidak sesuai ekspektasi. Rasulullah kirim salam kepada seseorang yang dohirnya itu gila, gembel. Akhirnya muncul penasaran yang menggeliat pada diri sahabat Umar bin Khattab. Ketika ketemu, apakah sampean ini namanya Uwais Al-Qarni? Ya, saya Uwais Al-Qarni, saya dari Yaman. Saya boleh bertanya pada sampean sebelum saya menyampaikan sesuatu? Silahkan. Mengapa Rasulullah menitip salam untukmu? Saya ini iri dengan sampean. Sementara mohon maaf, saya melihat wujud haliyah dohir panjenengan ini tidak seperti layaknya sahabat-sahabat yang lain. Nah, dengan penasarannya sahabat Umar tersebut, akhirnya Uwais Al-Qarni menjawab, Alhamdulillah, matur nuwun, salam dari Rasulullah telah kami terima, alaika wa alaikumussalam. Yang kedua, jujur, saya ini orang miskin yang dari Yaman, tapi kemiskinan saya itu tidak menyebabkan saya ini uququl walidain. Kemiskinan saya ini saya jadikan sebagai ladang untuk mencari ridho orang tua, karena saya tidak sempat untuk mencari bahan makanan atau mencari materi yang lebih, karena saya sibuk untuk merawat ibu saya yang sedang sakit. Itu. Sampai digambarkan suatu saat ibunya Uwais Al-Qarni ini minta haji. Uwais Al-Qarni menyanggupi. Dari Yaman ke Mekah, Uwais Al-Qarni itu menggendong ibunya. Yaman, Mekah. Dan Uwais Al-Qarni ini dalam perjalanannya, setiap bekalnya habis, Uwais Al-Qarni ini singgah di suatu tempat, bekerja, mengumpulkan bekal, lalu melanjutkan perjalanannya lagi sampai akhirnya Yaman Mekah itu durasi waktu 3 bulan. Padahal ibunya itu sudah, mohon maaf, BAB di kamar, makan disuapin, minum dituangin, sampai mandi di dalam kamar. Ini minta haji. Lah, kira-kira kita semua ini mohon maaf, kalau ada orang tua kita yang sudah seperti itu minta haji, kira-kira panjenengan ini kalimat yang muncul kira-kira bagaimana? Ini menunjukkan, ya, kami lanjutkan, ini menunjukkan bahwasanya Uwais Al-Qarni itu melakukan birrul walidain kepada orang tuanya sampai seperti itu. Kesimpulannya, pantas saja kalau sahabat Uwais Al-Qarni ini mendapatkan salam dari Rasulullah. Kita nggak bisa membayangkan, ya, betapa sulitnya menghadapi kenyataan atau peristiwa yang semacam itu. Orang tua kita yang sakit sudah bertahun, sakit menaun, yang sudah tidak bisa keluar kemana-mana, minta haji digendong dari Yaman sampai Makkah. Tapi Uwais Al-Qarni masih setia berbakti kepada orang tuanya. Nah, semoga saja. Nah, ini pelajaran penting dari Uwais Al-Qarni. Nah, kami menjadi teringat dengan sebuah makalah yang mengatakan dunia ini itu digoncangkan oleh dua hal. Yang pertama, ada seorang anak kecil yang mampu berpikir layaknya orang dewasa. Anak kecil.
Yang nomor 2, orang dewasa tapi pikirannya seperti anak kecil. Nah ini, maka ya Allah, maka kita berbahagia pada malam hari ini kita masih mampu untuk berbakti kepada orang tua kita. Kalau memang orang tua kita sudah meninggal, maka saya teringat dengan sebuah hadis yang menceritakan, wahai Rasulullah, saya ingin berbakti kepada orang tua saya, sementara orang tua saya itu sudah wafat. Lalu bagaimana caranya? Oleh Rasulullah dijawab, gampang. Silakan Anda bersedekah kepada fakir miskin, atau silakan Anda membaca Al-Quran yang pahalanya itu disampaikan kepada orang tua Anda. Itulah merupakan bagian dari birrul walidain. Nah inilah yang dianut oleh warga NU. Salah satu ajarannya yaitu selalu bersedekah untuk mayit. Ada sebuah makalah yang mengatakan, mengapa sedekah itu pakai makanan? Nah ini, ternyata menurut Imam Tawus, sedekah menggunakan makanan itu pahalanya cepat diterima oleh si mayit ketimbang selain makanan. Mohon maaf kalau hari ini ada orang selamatan nggak muncul, tidak pulangnya nggak bawa berkat tapi bawa amplop, mohon maaf, kira-kira ini ya pahalanya agak lama ini. Maka yang paling cepat itu ya ada makanan, ya ada amplopnya lah, itu soheh li ghairi itu juga itu. Ini cepat diterima oleh si mayit. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke persoalan kisah dari Uwais Al-Qarni ini. Suatu saat saya melewati suatu saat dalam petualangan saya, kira-kira hari ini ya kerennya ya backpacker lah gitu ya, backpacker kemana gitu. Saya bertemu dengan seorang pendeta. Lalu aku mengatakan pada pendeta itu, ya rohib, ma awwalu darajatin. Ya pendeta pada masa dulu itu beda dengan sekarang. Pendeta masa dulu itu ahlul kitab. Mereka itu betul-betul orang yang istilahnya apa ya, mengangkat, menjunjung tinggi akhlak. Jadi ya beda dengan pendeta sekarang. Wallahu alam lah ya. Tapi ini di sini ini rohib. Rohib itu artinya pendeta. Pendeta masa dulu ini. Yang siap mengawal Rasul. Ya. Nah ini suatu saat saya dalam perjalanan saya, dalam petualangan saya ketemu dengan seorang pendeta. Aku mengatakan, wahai rohib, ma'awwalu darajatin yarkoha al-murid. Apa derajat pertama kali yang diterima, yang mampu mengangkat derajatnya seorang murid? Lalu si rahib mengatakan raddul madzalim. Yang pertama yaitu menolak kezaliman. Nah, menolak kezaliman ini itu caranya banyak banget. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau kita yang berprofesi di bidang pendidikan, nah, cara menolak kezaliman pasti panjenengan sudah punya strateginya. Begitu juga panjenengan yang menjadi ketua MBC NU juga punya cara untuk menolak kezaliman. Seperti halnya kawan kita yang ada di perdagangan juga cara menolak kezaliman itu juga ada. Nah ini tidak secara umum kami katakan itu. Yang nomor 2 yaitu hiffatul dhuhri. Artinya hiffatul dhuhri ini jadilah orang yang enteng dalam menolong orang lain. Biasanya kalau tidak mau itu kan berat punggungnya karena tidak mau berdiri. Nah ternyata orang yang enteng dalam menolong orang lain ini itu menjadi bisa mengangkat derajat seorang murid di sisi Gusti Allah. Yang selanjutnya minat tabiati, ya. Minat tabiati yaitu wahifatul dzori minat tabiati, ya, ini meringankan punggung anak Adam ini ya. Fa innahu la yas'udulil abdi amalun. Nah,
Fa innahu la yasudu lil abdi amalun wa alaihi tabiatun. Nah, ini masih sama. Au madlamatun. Ya, atau menolong orang yang terdalimi, mengentaskan orang yang didalimi sehingga nasibnya itu menjadi tidak terdalimi. Dalam hal ini mungkin bahasa sekarang kalau saya menggambarkan itu pemberdayaan masyarakat berbasis apa begitu. Contoh kawan kita yang ada di pedesaan mungkin menemani atau bahasanya apa ini? Mengadvokasi. Mbak Asrar ini mengadvokasi warga dalam membela tanahnya agar tidak digunakan tidak dilewati sutet atau dilewati sesuatu yang mendalimi masyarakat. Itu juga bagian dari akhlak mulia, bagian dari sesuatu yang mulia yang menyebabkan seseorang itu derajatnya tinggi di mata Gusti Allah. Nah, dari cerita ini bisa kita simpulkan ternyata banyak amal duniawi yang orientasinya itu justru menjadi ukhrawi. Mengapa? Alasannya adalah niat. Monggo kita ini melakukan niat hal sekecil apapun untuk kebaikan. Kelihatan remeh-temeh tapi karena niat kita bagus, maka itu insya Allah berakhir dengan orientasi ukhrawi. Begitu juga sebaliknya. Kelihatannya amal akhirat tapi ujung-ujungnya malah urusan duniawi. Lah monggo ini bumbung kita diingatkan dengan ceritanya Uwais Al-Qarni ini, yang dimana Uwais Al-Qarni ini generasi tabi'in tapi mendapatkan salam dari Rasulullah. Sampai dikatakan barang siapa yang mendapatkan salam dari saya maka mereka akan selamat dari api neraka. Amin Allahumma amin. Paling tidak begitu. Kita mimpi ketemu Rasulullah saja belum pernah. Adanya itu mimpi malah ketemu gendruwo. Lah ini gendruwo itu yang mungkin buat kita girap-girap itu, bangun tidur itu. Nah, ketemu sama Kang Jito. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu utawi pengendikan kang nomor pindho. Ngendikane ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum netepono sira kabeh bimujalasatil ulama'i kelawan lungguh karo pira-pira wong alim. Alaikum bimujalasatil ulama. Nggih. Alaikum netepono sira bimujalasatil ulama'i kelawan lungguh karo pira-pira wong alim. Ini dawuhnya Rasulullah, kita ini dianjurkan untuk sering-sering berkumpul dengan orang yang alim. Alim itu mufradnya jamannya ulama, karena ulama itu warasatul anbiya. Nah, siapakah orang yang alim itu? Ulama yang harus kita kumpul itu yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Wastimai kalamil hukama'i lan ngrungokake pengendikane wong kang padha ahli hikmah. Wastimai kalamil hukama'i lan ngrungokake pengendikane wong kang padha ahli hikmah. Ayil alimina tegese wong kang padha ngerti kabeh bidzatillahi kelawan date Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Al musibina kang padha bener-bener kabeh fi aqwalihim ing dalem pira-pira pengendikane ikilah hukama, wa af'alihim lan pira-pira lakune ikilah hukama. Yang nomor 2, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk mendengarkan kalamnya hukama. Ini kalau dalam kitab Ayyuhal Walad itu kemarin kami menemukan makalah yang mengatakan begini, menasehati seseorang itu mudah. Yang sulit adalah menerima nasihat. Apalagi nasihatnya itu dilalah pas dengan apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang, dan itu ternyata di dalamnya dihinggapi oleh
hawa nafsu. Nah ini pelajaran bagi kita semua. Ternyata menasehati orang itu gampang, tapi menerima nasihat. Nah, jangan-jangan dibalik, kita ini suka menasehati orang tapi jarang minta dinasehati. Itu. Nah ini penting, mendengarkan kalamnya hukama ini bagian dari nasihat. Mengapa kita itu harus mendengarkan kalamnya hukama? Karena hukama ini itu orang yang mengamalkan apa yang menjadi ajaran sebuah agama. Kadang-kadang orang ini hukama ini ya ahli hikmah bahasanya, ahli hikmah. Kalau ahli hikmah malah justru tidak banyak berkata-kata, tapi justru yang muncul adalah uswah, teladan. Ini tidak banyak ini. Biasanya yang banyak berkata-kata itu mubalik. Ya, mubalik itu banyak berkata-kata. Nah, ini kalau panjenengan yang kebetulan diberi anugerah oleh Allah bisa menyampaikan sepatah dua patah di atas panggung, mohon saya titip pesan itu, sampaikan sesuatu yang terdiri dari bagian syariat Islam atau ajaran kebenaran. Justru jangan malah menebarkan kesesatan di atas panggung. Apalagi hari ini, Masya Allah, kesesatan itu yang terorganisir seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Karena saking seringnya disuguhkan melalui medsos. Kan sesuatu yang diulang-ulang terus itu kan akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Nah ini. Ya sama halnya kita ini malam ini ngaji bareng melalui Majelis Taklim Gria INH ini dalam rangka mengulang-ulang kebaikan agar kebaikan itu menjadi sebuah kebenaran yang absolut. Jangan sampai kebatilan malah justru diulang-ulang terus akhirnya menjadi kebenaran. Tapi kebenaran yang sebenarnya malah hilang ditelan oleh zaman. Nah ini. Nah, kalau kami renungkan kumpul kita malam hari ini itu dalam rangka mengulang-ulang kebenaran menjadi sebuah ajaran dan tuntunan. Padahal ngaji seperti ini sulitnya luar biasa. Habis maghrib. Tapi karena situasi yang tidak mendukung seperti ini, ya alhamdulillah. Ini kalau kami renungkan, Masya Allah, ini Gusti Allah yang menggerakkan kita semua. Karena ini mungkin karena sudah menganggap diri kita bagian dari keluarga, maka istilahnya boloplek itu. Boloplek itu kawan yang sudah begini, yang sudah tidak mudah terombang-ambing oleh kepentingan pribadi. Hujan apapun diterjang, meskipun badai kemalasan itu kita hajar terus gitu. Alhamdulillah, sehingga pada malam hari ini saya sebagai tuan rumah berterima kasih kepada sahabat-sahabat boloplek, terutama pada ibu yang ini di luar ekspektasi. Alhamdulillah rawuh ini ya, suatu kehormatan gitu. Oh gitu nggih. Atau jangan-jangan memonitoring kita pergerakan boloplek ini sudah sejauh mana gitu loh. Jangan-jangan gitu. Atau jangan-jangan mengadvokasi kita ini gitu ya. Masalahnya dulu pendiriannya adalah gerakan politik. Oh gitu. Iya. Sekarang menjadi gerakan ngaji kan ya. Nggih. Lah itu. Ini orang-orang gerakan yang melawan musuh, artinya lawan saat itu baik pemilihan PC ya. Apalagi ini orangnya ada siapa yang dari Aji Bareng Indra itu. Jadi baik sekarang. Nanti pada saat 2024 pemilihan lagi jadi gerakan politik lagi kan. Bisa jadi. Tenang saja, ada tim advokat ada. Sejarah boloplek itu awalnya itu hanya dolanan. Hanya dolanan lah. Tapi menjadi sebuah komunitas yang punya komitmen akhirnya menjadi tenanan. Mending dolanan dadi tenanan daripada tenanan dadi dolanan. Kita ini kumpul malam ini sebetulnya hanya main-main gitu, tapi dadi tenanan ngaji ini gitu.
Makanya ini cukup malam ini kalam hikmahnya malam hari ini itu mending dolanan dadi tenanan daripada tenanan dadi dolanan. Ini akhirnya ditertawakan oleh banyak orang. Nah ini Boloplay ini berusaha berikhtiar menciptakan suasana yang menyejukkan. Gitu, menyejukkan meskipun frame-nya kadang-kadang ya sesuai dengan ya trending topik apalah gitu ya yang sedang update gitu. Nah ini kami lanjutkan lagi. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah taala iku yuhyi nguripake sapa Gusti Allah nguripno alqalba ing ati almayyiti kang mati binuril hikmati kelawan nur ilmu kang manfaat. Ya, ini mengapa kita itu harus mendengarkan kalamnya hukama? Ternyata apa yang disampaikan oleh para hukama ahli hikmah itu di dalamnya senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah, yaitu Allah itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Karena hikmah itu ketika disampaikan maka yang muncul adalah kesejukan hati. Ya, sebuah nasihat yang tidak menyebabkan orang lain itu merasa tersinggung. Begitu. Jadi hikmah. Cara dakwah yang paling mudah itu menggunakan hikmah. Nah, hikmah di dalamnya itu bisa berupa uswah, begitu iswah ini. Maka malam hari ini juga bagian dari uswah kita terhadap generasi-generasi di bawah kita. Mohon maaf, grup Boloplay ini kan orang-orang yang super sibuk, ya, super sibuk semua sesuai dengan profesinya masing-masing. Tapi setiap malam Selasa, meskipun malam ini ngaji, malam Kamis ini kodok, malam Selasa kemarin, ini bagian dari ikhtiar kita, bagian dari komitmen kita, bahwasanya kita ini selalu berusaha menjadi orang baik melalui ngaji. Nah, yang terpenting juga setelah kita itu ngaji, jangan lupa apa yang kita dapatkan dalam ngaji ini itu harus diamalkan. Ada sebuah perumpamaan, sebuah ilustrasi begini. Ketika seseorang itu sibuk mengaji atau sibuk kuliah, sibuk riset, sibuk penelitian sekian tahun sehingga itu mendapatkan sebuah hasil. Ya, hasil. Tapi hasil riset berpuluh-puluh tahun ini kok tidak pernah dilaksanakan, maka ilmu tersebut tiada guna. Sama halnya ketika seseorang itu mempunyai 1000 pedang, ketika suatu saat dia itu dihadang oleh singa yang mengeram, ingin menerkamnya, maka pedang ini tidak akan bermanfaat dengan dalam tanda kutip ini, dalam tanda kurung itu mampu membentengi diri orang tersebut, manakala pedang ini tidak disabetkan ke singa tersebut. Ini sebagai gambaran ternyata kita setelah ngaji itu punya kewajiban, yaitu mengamalkan apa yang kita dapatkan dalam ngaji. Satu lagi gambaran ilustrasi, orang yang ngaji, orang yang sekolah harus diamalkan itu bagaikan kalau ilmu tidak diamalkan itu gambarannya seperti pohon yang tumbuh subur terus dahannya rindang tapi sekian tahun, sekian puluh tahun tidak berbuah sama sekali. Akhirnya pohon tersebut itu sisi kegunaannya, sisi kelebihannya itu kurang sempurna. Nah, oleh karena itu kita pada malam hari ini belajar terus didapatkan ini dari hasil dari kemarin kita ngaji tentang pentingnya silaturahmi. Ternyata dengan silaturahmi ini kita bisa menjalin kebersamaan, kita saling tahu kondisi kita. Juga selain itu pasti ada manfaat-manfaat lain yang kita dapatkan dari pengajian ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sekelumit yang kami
bacakan dari riwayatnya Uwais Al-Qarni ini bisa menjadi renungan bagi kita, bisa kita amalkan di kemudian hari sehingga menjadi sebuah amal kebaikan. Amin Allahumma amin. Kami mewakili keluarga mohon maaf kepada Bapak Ibu semua bila mana dalam menyambut kedatangan panjenengan semua kurang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan panjenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami mohon doa restu panjenengan semua. Semoga kami sekeluarga senantiasa husnul khotimah, senantiasa sehat walafiat, senantiasa dipenuhi dengan keberkahan. Dan terima kasih sekali kepada Ibu Hajah Imaratun yang telah menyupport kita ini sehingga kita menjadi semangat ini layaknya seperti pasukan Paskibraka ini sudah siap untuk diperintah untuk mengibarkan bendera NKRI pada malam hari ini gitu. Oh, bendera INH ya. Oh ya, terima kasih. Ini terima kasih pada Kak Sukron yang jauh-jauh dari Purwojati. Terima kasih pada Haji Tohirin yang menyempatkan waktunya di sela-sela waktu mengurusi Universitas Nahdlatul Ulama. Terima kasih kepada Kang Ahmad Tontowi. Ya, semoga apa serjapnya apa ya? Ini diklatnya segera. Diklat menjadi pengawasnya ini segera dan dimudahkan, dilancarkan. Terima kasih kepada Pak Syauki yang jauh-jauh dari Baturaden menyempatkan rawuh ke sini. Begitu juga Gus Dawi yang di sela-sela kesibukannya mengajar umat masih sempat rawuh. Begitu juga Mak-mak Banyumas. Ini monggo hasil pengajian malam ini disuarakan yang lebih lantang lagi di media medsos begitu. Terima kasih Bu Asror, Pak Musbir dari Cilongo yang melewati jalanan yang terjal di tengah petangnya malam. Ya, ini alhamdulillah rawuh di gubuk kami. Begitu juga Pak Hardi yang dari Karangklesem yang membackup acara pada malam hari ini dengan dokumentasi yang apik dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Semoga amal kebaikan panjenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kami akhiri wallahu a'lam bishawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.